nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah para umat sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kemarin bulan Oktober saya izin karena bertepatan dengan jadwal harus umroh dan membawa jamaah ke Turki, jadi cukup lama. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai sebuah pembuktian bahwa kita adalah orang yang betul-betul komitmen dengan syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa mempersaksikan dengan hati nurani kita kalau kita nggak mengkaji sejarah beliau. Kalau tidak hanya secara lisan yang tidak pernah terhayati dengan baik. Tapi kalau kita bersama dengan Rasulullah SAW dalam makna mempelajari kehidupan beliau, maka ini bukan sekedar ungkapan lisan, tapi nanti akan menjadi nilai yang kita banggakan dalam kehidupan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu cara kita untuk menjadi ikhwanun Nabi, saudaranya Nabi. Sekali lagi, mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah upaya kita menjadi ikhwanur Rasul, saudaranya Rasulullah SAW. Kok bisa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda begini di hadapan para sahabat menjelang wafat beliau. Beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau pernah bersabda, "Ishtaqtu li ikhwani." Saya merindukan saudara-saudaraku. Sehingga para sahabat heran dan mengatakan, "Alasna ikhwanak? Bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "La bal antum ashabi." Bukan, kalian adalah sahabatku. Sementara saudara yang kumaksud adalah alladzina yu'minuna bi, yaitu mereka yang beriman kepadaku walam yarawni, dan mereka tidak menyaksikanku. Beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang dirindukan oleh Nabi, berarti nanti Nabi akan memperjuangkan semaksimal mungkin untuk bisa meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa bersama beliau kalau di surga nanti. Nah, tentu untuk bisa mencapai di sana harus muncul ada rasa cinta, kekaguman, kebanggaan terhadap Nabi. Itu tidak mungkin juga rasa kagum, rasa bangga, rasa cinta itu kalau kita nggak mendengarkan kepribadian beliau. Karena kita nggak berjumpa dengan beliau, ya kita baca lewat hadis Nabi, lewat kajian-kajian. Baik jemaah sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada bab maja fi dohiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Bagaimana sih Nabi Muhammad tertawa? Apakah beliau tampaknya serius terus ataukah beliau juga tertawa? Baik, kita baca dulu hadisnya sampai selesai. Sebagaimana biasa terjemahannya nanti kita urut ya. Saya minta nanti urut dulu meja tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, diurut dulu ya. Baik, yang dari sebelah kanan saya dulu ya. Hadis pertama saya bacakan. Siap-siap dibacakan terjemahannya. An Jabir bin Samurah qala kana fi saqi Rasulullah sallam humusyatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fa kuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhal. Silakan. Langsung dari Jabir ya, biar cepat. Dari sahabat Jabir. Ya, langsung. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, betis Rasulullah SAW kecil langsing. Beliau tidak tertawa kecuali sekedar tersenyum. Jika aku memandang beliau, aku berkata dalam hati, kedua mata beliau sangat hitam, padahal tidak memakai celak. Baik, barakallahu fiik. Langsung aja kita masuk hadis berikutnya. Soal baca ulang hadisnya. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gemuk. Bukan berarti kurus. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Mayoritas Nabi kalau tertawa itu adalah dengan senyum. Ya, bukan tertawa terbahak-bahak sebagaimana kita kalau melihat komedi. Kemudian
Saya kalau melihat wajah Nabi Muhammad, saya melihat wajah beliau itu seperti ada celak, ya. Padahal beliau tidak memakai celak. Itu menunjukkan apa? Keelokan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang kedua, sampingnya berarti an Abdullah bin Haris bin Jaz radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan langsung. Belakang dari Ubaidullah bin Al-Mughirah dari Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'i bahwa ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari Abdullah bin Haris bin Jazza, beliau mengatakan, sesungguhnya saya belum pernah melihat orang yang lebih banyak senyumnya dibandingkan Nabi. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As, beliau termasuk sahabat yang agak telat masuk Islamnya. Karena beliau ini dulu termasuk the rising star of Quraisy, ya. Jadi bintangnya orang-orang Quraisy, beliau adalah pimpinan pasukan pemanah maupun berkudanya Quraisy yang sempat melakukan perang kepada Rasul pada perang Badar, perang Uhud, demikian juga perang Khandaq, ya. Jadi 3 kali beliau memerangi Nabi dan kemudian masuk Islam. Beliau bercerita, sejak saya masuk Islam belum pernah sejak saya masuk Islam, saya belum pernah melihat Rasulullah kecuali dalam keadaan tersenyum sampai beliau wafat. Masya Allah, ya. Ayo ibu ya, senyum ya. Ya senyumnya senyum standar aja, ya. Jangan senyum kayak nanti dia khawatir bawa ke RSC nanti, ya. Baik, sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Nanti kita jelaskan nanti, ya. Baru kemudian kita baca dulu semua hadisnya. Berikutnya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhir rajulin yakhruju minan nari yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati faqa'adu alaihi sigharu dhunubi wa yukhabba anhu kibaruha fa yuqalu alimta yawman kadha wa kadha wa kadha wa huwa muqirrun la yunkiru wa huwa mushfiqun min kibariha fa yuqalu a'tu makana kulli sayyi'atin hasanah fa yaqulu inna li dhunuban la araha hahuna qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah dohika hatta badat nawajiduhu. Silakan. Ya, dari Abu Dzar. Dari Abdullah bin Al-Harith yang berkata, tertawanya Rasulullah SAW hanyalah sekedar tersenyum. Yang mana ya? Sudah. 28. Beda ya? Betul nggak saya bahas tadi? Kok di buku saya itu? Oh gitu. Saya pinjam buku ini beda cetak ya. Yang cetaknya sama dengan saya. Pinjam dulu. Berarti oh iya. Ini loncat satu hadis ya. Baik, saya baca ulang. Nggak apa, saya pinjam dulu ya. Baik. Ya. Hadatsana Ahmad bin Khalid bin Khalal qala hadatsani Yahya bin Ishaq as-Salaihani qala hadatsana Laits bin Sa'ad an Yazid an Abi Habib bin an Abdullah bin Haris qala ma kana dhahika Rasulullah illa tabassuman. Sudah ya. Sekarang langsung hadis yang ke-229. Sebelahnya silakan langsung baca karena saya bacakan Arabnya tadi. Al-Mabrur bin Suwaid dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang pertama yang akan masuk surga dan orang terakhir yang akan keluar dari neraka. Seorang lelaki akan didatangkan dari pada hari kiamat lalu dinyatakan kepadanya ini hidup di sana, hidup. Dan dosa-dosa besarnya disembunyikan. Lalu dia disadang, kamu telah melakukan hal ini dan itu begini dan begitu. Dia pun mengetahui dan tidak mengingkari dan tidak takut akan dosa-dosa besarnya. Maka dikatakan berikanlah kepadanya setiap keburukan yang dibuat dengan kebaikan. Lalu dia berkata, sungguh aku mempunyai dosa-dosa yang tidak aku lihat di sini. Abu Dzar melanjutkan. Lanjut, Abu Dzar melanjutkan, sungguh aku melihat Rasulullah. Sungguh aku melihat Rasulullah
tertawa hingga terlihat gigi geraham. Baik, ya, jazakallah khair. Saya baca ulang biar lebih jelas. Biasanya suara senior sama suara junior agak beda ya. Diceritakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kata Rasul ini ya, saya sangat tahu siapa yang pertama kali memasuki surga dan siapa yang terakhir keluar dari neraka. Berarti yang terakhir masuk surga. Nah, yang terakhir masuk neraka ini, maksudnya yang terakhir masuk surga berarti yang terakhir keluar dari surga. Itu berkata begini. Ditunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa besar yang dia sembunyikan. Kemudian pada saat itu dia diinterogasi, kamu telah melakukan ini, itu, jam sekian, hari ini pakaiannya mau begini, kamu sama fulan-fulan, semua diceritakan. Dan dia pada akhirnya lemes, ya, tidak berani untuk mengelak, iya ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada para malaikat, berikanlah kepada setiap keburukan yang dia lakukan adalah kebaikan. Jadi Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Kemudian hamba ini berkata, loh, aku dulu pernah dosa begini kok nggak lihat ya? Ya, di mana ya? Karena dosanya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun tersenyum. Melihat apa? Menceritakan hal ini. Ya, apa kata sahabat Abu Dzar? Sungguh aku melihat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Berarti beliau agak terbuka. Kan nggak mungkin kan tertawanya sambil senyum aja. Ya pasti terbuka sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Baik, hadis berikutnya. Lanjut. Saya bacakan. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Mu'awiyah bin Amr qala haddatsana Zaida an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa duhika. Ini yang saya ceritakan tadi. Silakan Mas. Silakan. Silakan Bu ya. Jarir langsung dari Jarir bin Abdullah. Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghalangiku masuk menemui beliau semenjak aku masuk Islam, dan beliau setiap melihatku selalu tertawa. Baik, saya ulangi terjemahannya. Jabir bin Abdullah. Kalau tadi Amr bin As ya, kali ini Jarir bin Abdullah. Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku masuk untuk menemuinya, dan setiap kali saya menemui Nabi, selalu saya melihat beliau dalam keadaan tertawa. Tertawa di sini maksudnya tersenyum, duhik. Ya, jadi mirip udah tidak tertawa, terbahak-bahak, tetapi udah kayak mau tertawa ya. Kayak apa ya? Ya senyumlah ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat menjaga perasaan orang. Biar orang itu nyaman kalau ngobrol dengannya. Coba Anda nemui seseorang, wajahnya sudah tampang serem dulu. Kira-kira gimana Bu? Anda tahan 5 menit itu luar biasa. Anda bisa bertahan ngobrol dengan dia 3 menit itu sudah sangat luar biasa ya. Nah beda dengan orang kalau diajak ngobrol senyum terus ya. Saya pernah menemui di salah seorang pejuang Palestina. Beliau itu kalau diajak ngobrol senyum terus, cerita hal-hal yang mungkin dulu ketika keluarganya diusir, ya bagaimana keluarganya di Palestina kadang nggak makan, nggak senyum. Tapi senyum tadi, senyum apa namanya? Senyum dengan bukan senyum menunjukkan bangga Kak, senyum menunjukkan agar orang yang berngobrol dengan beliau itu nyaman dan tenang. Ya, ibu-ibu kan kalau diajak ngobrol, kalau temannya lagi main HP ditanya gimana? Oh sebentar ya, ini. Anda nyaman nggak? Nggak nyaman. Ini menunjukkan apa? Satu prinsip komunikasi dan interaksi yang sering dipakai sama Nabi. Apa? Buatlah lawan bicara senyaman mungkin. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Satu, dalam sebuah riwayat, Nabi itu kalau dia bicara nggak pernah nengok gini. Tapi beliau hadapkan semua wajahnya, badannya. Gimana Mas? Ya. Bukan, Dek, engkau, ya, enggak. Tapi beliau hadapkan wajahnya. Ini satu. Yang kedua, Nabi SAW selalu memanggil dengan nama-nama yang baik atau menjawab dengan kalimat yang baik. Bagaimana? Baik, ya. Iya, gimana Ji? Yang berikutnya apa? Nabi Muhammad SAW selalu tadi senyum saat ngobrol dengan siapapun. Jadi ini bukan sekedar SOP bagi para sales, bukan sebagai para sales saja, tapi juga bahkan pada ownernya Bun, ya harus senyum. Ya. Ini Nabi SAW.
Ini kadang saya menggambarkan kalau seorang muslim mempraktekkan bagaimana Nabi Muhammad berkomunikasi dan berinteraksi, masya Allah luar biasa. Ya, orang pasti senang, nyaman. Ya, bahkan ada hal yang menarik. Saya baca dulu, lama sekali saya baca kayak di majalah Sabili atau apa dulu, lama sekali. Ada salah seorang top mode, udah mode kelas atas ya. Itu top model dari Amerika Serikat. Itu masuk Islam, perempuan masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara ketemu dengan seorang muslim yang selalu senyum. Jadi dia ini punya toko di daerah New York atau daerah mana sana. Ini muslim kalau nggak bukan Yaman, dia orang Mesir. Nah dia sering belanja ke tempat si non muslim ini. Dia punya toko ya. Nah si model tadi, model pakaian mungkin ya. Apa nama sekarang nih, Pak? Fashion, model fashion ya. Nah, dia cantik, yang namanya model ya, super model ya. Dia cantik, bla bla sebagainya. Tapi yang menarik bagi dia ini seorang muslim ini ketika belanja dia jarang bawa istri, sering dia belanja begitu ya. Dan selalu senyum. Senyumnya itu senyum biasa, bukan senyum menggoda. Ya sesekali cuma melihat, sekali lihat barangnya. Dia heran, sering. Jadi kalau si pemuda muslim ini, orang Mesir ini kalau belanja, dia sering nemuin. Dia heran, nggak pernah melihat saya, kecuali sekilas. Beda dengan orang-orang lain, maksudnya anak-anak Eropa, anak-anak Amerika, kalau dilihat tuh ya dari kepala sampai kabeh kayak mau nelan gitu ya. Ya, ini kok biasa aja, tapi nyaman karena dia senyum. Ya. Akhirnya ngobrol lah, Bapak dari mana? Kalau mungkin pakai bahasa Inggris ya. Saya dari Mesir. Oh iya, ya. Tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen, saya kerja di sini bersama keluarga saya gitu. Dia bilang, saya nanya sama Bapak, saya kurang cantikkah? Dia bilang, enggak. Anda cantik. Tetap menundukkan pandangannya. Anda cantik. Sekali-kali aja lihat ya. Lah terus kenapa Anda nggak melihat saya? Orang pada ingin melihat saya, Anda malah seringnya banyak menunduk. Dia bilang, saya muslim. Terus, apa yang menghalangi kamu kalau jadi muslim? Dia bilang seorang muslim harus menghormati seorang wanita. Dia tidak boleh melihatnya kecuali sekedarnya saja, kecuali istrinya atau anak perempuannya. Oh begitukah? Ya, karena bagi kami muslim itu, wanita itu sangat mulia sekali. Tidak boleh sembarang bla bla bla, ngajak ngobrol. Akhirnya dia penasaran, bolehkah saya ke apartemen channel dengan istri Anda? Boleh. Sampai di sana kaget, ya, pakai hijab, maksudnya pakai jilbab ya. Oh gini ya, dia mulai ngobrol. Kenapa harus pakai begitu bla bla? Akhirnya dia masuk Islam. Ya, masya Allah. Dan luar biasa lagi, dia ingin pemuda tersebut menikahi jadi istri kedua, dia siap. Ya, di tengah feminisme yang menyebar di kalangan orang-orang Eropa, di mana dianggap itu sebagai sebuah kedoliman terhadap wanita. Dan dia muslimah jadi istri kedua laki-laki tersebut ya. Hanya modal senyum. Bukan berarti ibu-ibu kalau gitu suami nggak usah senyum lah gitu ya. Enggak, ya. Dan gak bakalan juga ada yang menawarkan diri. Cuma saya, bagaimana seorang muslim itu harus senyum, kemudian komunikasinya baik. Dan itulah Rasulullah SAW. Ya. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Saya juga sering ya kalau pengajian jamaah misalkan senyum, perhatian, itu saya senang. Tapi kalau seandainya udah lihat jam, wah gitu teror banget ya. Harus segera menyelesaikan sesi kajian. Baik, sekarang kita masuk pada hadis langsung 232 ya, Bun ya. Mohon maaf, yang 231 mirip, sekarang langsung 232. Saya baca hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhiru ahli an-nar khurujan rajulan yakhruju min az-zahafan fayuqalu lahu in taliq fadkhulil jannata qala fayadhhabu liyadkhul al-jannata fayajidu an-nasa qad akhadhu al-manazila farji fayaqulu ya rabbi qad akhadha an-nas manazila fayaqulu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi fayaqulu na'am qala fayaqulu lahu tamanna qala fayatamanna fayaqulu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa 'asharu ad'a fi dunya qala fayaqulu taskharu bi wa antal malik qala falaqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Silakan Bu. Dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu dikatakan kepadanya, berjalanlah dan masuklah ke surga.
Rasulullah melanjutkan, ia pun berjalan untuk memasuki surga, tapi menjumpai manusia telah menempati tempatnya masing-masing. Yap. Ia pun kembali dan berkata, wahai Robku, manusia penduduk surga telah menempati tempatnya masing-masing. Maka ia ditanya, apakah kamu ingat waktu kamu hidup di dunia? Ia menjawab, ya Rasulullah. Ya Rasulullah melanjutkan. Lalu dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh kamu mendapatkan apa yang kamu angankan, bahkan 10 kali lipat dari apa yang ada di dunia. Ia berkata, engkau mengejekku, padahal engkaulah yang Maharaja. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Baik, barakallahu fiik. Ini hadisnya lebih jelas daripada hadis sebelumnya yang menceritakan tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita yang meyakini bahwa orang yang masuk neraka itu sangat mungkin masuk surga selama dia masih memiliki keimanan. Adapun dia masuk neraka itu untuk membersihkan dosa-dosanya. Bersihkan dosa-dosanya. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian kelompok. Termasuk di Solo, saya sebut kelompoknya semua, mudah-mudahan sudah bertobat, yang mengatakan nek orang sudah masuk neraka, ya neraka nggak mungkin masuk surga. Kalau kok dikeluarkan lagi dari neraka, berarti Allah ragu-ragu. Ya, bukan Allah yang ragu-ragu, dia yang bodoh. Maksudnya nggak paham ya, bahwa ini masa penyucian ya. Ibarat kita lah ya mas sekalian, kalau dia belum cocok di kelas ini, dilatih dulu di kelas ini kan begitu ya. Nah, masyarakat muslimin, ini akidah Sunnah wal Jamaah bahwa ada sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Kemudian nanti Allah akan berkata kepada penjaga neraka, carilah orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawit dan keluarkan dia dari neraka. Itu ada, ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada juga orang yang memiliki dosa-dosa besar, Allah ampuni tanpa harus melalui proses masuk neraka. Siapa saja. Allah berkehendak dan keputusan Allah tidak boleh ditanyakan. Ya. Nah, nanti ada orang-orang yang Allah beri rahmat. Nah, ada sebuah cerita di antara yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi ketakutan kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah rasa yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa seorang tanpa harus melalui proses masuk neraka dulu ya. Kalau punya rasa takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dulu ada zaman Bani Israel pemabuk, mabuk, judi, zina, kabeh. Semua dosa hampir dia lakukan kecuali satu, kekafiran yang enggak dilakukan. Nah, menjelang wafat dia bilang kepada ahli warisnya, nanti ana in mitu, saya kalau udah mati nanti tolong saya dibakar, dikremasi ya bahasa Jawanya ya, dibakar, kremasi ya, kremasi, dikremasi ya. Ya sekali-kali salah nggak apa-apa kan. Dikremasi, kemudian dia bilang kalau sudah dibakar nanti abuku kalian ambil, sebagian lemparkan di tengah deburan ombak, sebagiannya cari sungai yang paling deras tabur di situ, sebagiannya naik ke gunung yang tinggi, kalau ada angin sebarkan di angin. Akhirnya ketika dia meninggal, ahli warisnya melakukan hal sebagaimana dia wasiatkan. Kata Rasulullah, kemudian dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dia kaget. Loh kok bisa dibangkitkan ya? Kemudian Allah pun bertanya kepada dia, kenapa kamu melakukan hal itu di dunia? Ya Allah, makhofataka ya Rabbi. Saya takut sekali kalau engkau mengadabku karena aku dosanya banyak banget. Tapi aku berharap ampunanmu ya Allah. Akhirnya Allah pun mengampuninya dan memasukkan dia ke dalam surga. Padahal wes kabeh loh ya dosa-dosanya. Pas mati pun masih dosa gitu ya. Setelah mati pun masih dosa dengan wasiatnya tadi.
Nah, jadi ternyata sebagian para ulama mengatakan di antara perkara yang membuat orang tersebut diampuni oleh Allah, walaupun dia punya banyak dosa, satu rasa takut yang tinggi kepada Allah, yang kedua rasa harap yang tinggi agar bisa takut disiksa, berharap banget diampuni, ya. Jadi begitu. Dan dua rasa ini kata Rasulullah, siapa yang meninggal dengan dua rasa ini, pasti dia dirahmati oleh Allah dan diampuni dosanya. Ya, dua rasa ini. Cuma kan dua rasa ini bukan kemudian ya Allah, aku pingin gitu. Enggak. Tapi itu akumulasi daripada amal soleh. Itu adalah akumulasi daripada ilmu yang dimiliki selama ini. Dulu ada salah seorang pemuda pada zaman Nabi, dia sakit yang sangat dahsyat. Nabi pun menjenguknya menjelang wafatnya. Akhirnya Rasul bertanya, kaifa tajidu nafsak? Bagaimana kamu dapati dirimu? Apa dia bilang? Ya Allah, saya dapati diri saya dalam keadaan takut atas dosa-dosa saya, tapi juga saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian beberapa saat dia meninggal, apa kata Rasulullah? Siapa yang menggabungkan dua rasa dalam kondisi seperti ini menjelang wafat, maka Allah akan mengampuni, memberikan apa yang dia harapkan dan menjauhkan dari apa yang dia takutkan. Ya, Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan menjauhkan dari apa yang dia takutkan. Yang dia takuti siksaan dijauhkan oleh Allah, yang dia harapkan ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi, ini bukan sekedar catat di dream book ya, buku mimpi ya. Aku ingin kalau meninggal ada takut, ada harap ya. Gak bisa. Ini adalah akumulasi dari amal soleh. Ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, setelah dia dikeluarkan dari neraka, orang ini disebutkan dalam hadis panjang. Ada hadis yang sangat panjang. Ini versi pendeknya. Itu dimasukkan dulu ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Sungai kehidupan untuk mengupgrade kondisi orang tersebut. Kalau rumah itu namanya apa? Dicat ulang, apa namanya Pak? Direnovasi lagi, dikembalikan lagi. Karena kata Rasulullah, boleh jadi di neraka mukanya gosong, kemudian hidungnya hancur, telinganya bla bla ya. Maka orang seperti ini tidak layak masuk surga karena merusak pandangan. Merusak pemandangan. Maka dicelupkan dulu Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dicelupkan, bagaimana cara menyelupnya saya nggak tahu, pokoknya dicelupkan, dikeluarkan, dan semua tampil dalam keadaan sempurna. Yang hidungnya mungkin gosong, kemudian kembali tampan gagah, demikian juga badannya, telinganya, sebagainya, itu kemudian dalam kondisi yang sangat sempurna. Kemudian Allah pun mengatakan, kamu ingin apa? Saya ingin masuk surga. Udah sana, jalan ke sana. Dia pun berjalan sampai di sana. Dia masuk, dia bahasa itu disebutkan dalam riwayat yang paling sempurna, yang paling lengkap. Dia hanya mendengar suara hiruk pikuk. Ya Allah, suaranya bagus banget. Ya terus kamu mintanya apa? Boleh nggak aku melihat? Setelah melihat masih minta lagi. Enggak ya Allah, pengen lihat aja. Dibukalah pintu surga, indah sekali. Dia melihat, dia bilang, ya Allah, bolehkah saya masuk? Loh katanya cuma sampai melihat saja. Sekarang kok masuk? Ya Allah, pengen lihat aja ya, masuk aja ya Allah. Begitu dia masuk, apa kata Rasulullah? Dia pun mengatakan, dia melihat orang-orang sudah punya rumah. Dia belum punya. Ya Allah, bolehkah aku punya rumah ya Allah? Nah, sebagaimana di sini ya. Allah pun tersenyum. Kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Allah, jangan main-mainkan aku ya Allah. Engkau adalah raja. Ya kalau masuk ya masuk surga. Kalau saya ingin punya rumah ya berikan ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, sekarang kamu masih ingat kondisimu di dunia? Masih. Berangan-anganlah sebagaimana yang kamu inginkan nikmat yang terindah di dunia. Dia berangan-angan. Oh, punya rumah 1 hektar misalkan ya. Punya rumah 1 hektar begini-gini. Ya itu ya Allah. Allah mengatakan kamu akan diberikan apa yang kamu angankan dan 10 kali lipat dari apa yang kamu angankan. Ya. Dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi angan-angan toh langsung jadi loh Ibu ya. Dia pun dikasih apa yang dia angan-angankan dan 10 kali dari apa yang dia angan-angankan. Nah, ini versi pertama, versi hadis ini. Ada versi lain, sebelum dia disuruh angan-angan, diceritakan setelah dia masuk ke dalam surga, yang pertama kali dia masuki adalah apa? Tamannya. Jadi taman sekian mungkin ribuan hektar atau apa, taman indahnya luar biasa.
Begitu dia merasakan taman, dia merasakan nikmat, merasakan angin di taman-taman surga, itu sejuknya luar biasa, akhirnya ngantuk. Ya, ngantuk. Angin surga itu bikin ngantuk juga. Makanya majelis taklim kan banyak angin surga kan, ngantuk ya. Dia pun ngantuk dan dia tertidur 70 aman, 70 tahun kata Rasul. Jangan pakai logika dunia dalam memahami akhirat. Kalau pakai logika dunia itu apa? Mati itu ya. Nggak makan, nggak minum, 70 tahun. Ya, begitu dia bangun, di hadapan dia ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita kata Rasul. Rasul yang bilang, bukan saya ya. Cantiknya luar biasa, belum pernah ada seorang wanita secantik itu di dunia. Nggak ada. Dia kaget. Ya, dan dia mengatakan, Mbak ya pakai bahasa Arab tentunya ya. Jenengan niku bojon istriku toh. Mboten Mas ya. Ternyata para ulama berkesimpulan ternyata laki-laki surga sama laki-laki dunia ini sama. Nek lihat perempuan ya. Mbak Anda istri saya toh? Bukan. Lah. Terus istriku yang dijatah untukku yang mana? Fiku bati sokhra, itu di tenda biru. Ini nggak ada kaitannya dengan Desi Ratnasari ya. Ku lewat di depan rumahmu ya. Ku lihat ada ya. Itu ibu-ibu zaman apa itu? Kuliah. Ya. Baik, saya zaman SD itu ya, baru lahir gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan di Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bilang, "Lah, kamu siapa? Kalau istriku di sana, terus kamu siapa? Kok di depan saya?" Apa jawaban perempuan tersebut? Ana Zaidah. Saya ini bonus buat jenengan. Itu bonus loh, Bu. Ya, bonus. Nah, Rasul menggambarkan perempuan tersebut, kata Rasulullah, dia kulitnya lebih bening daripada cermin yang pernah ada di dunia. Dan dia bisa melihat dirinya di kulit perempuan tersebut. Kulitnya. Dia bisa melihat dirinya di kulit perempuan tersebut. Saya nggak bisa membayangkan itu. Ya memang surga itu nggak bisa dibayangkan. Jadi ibu-ibu membayangkan sampai pingsan pun sungguh surga lebih indah daripada Anda pingsan itu. Anda membayangkan, engkau aku cantik di surga kayak apa ya? Sungguh kecantikan Anda di surga lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Demikian juga laki-laki, ketampanan di surga lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Subhanallah. Ya, makanya jemaah sekalian, ketika surga diciptakan, lalu Allah memerintahkan Jibril, ya Allah, coba lihat surga. Beliau begitu melihat surga, apa kata Jibril? Tergopoh-gopoh, ya Allah, saya yakin kalau hamba-hambamu mendengarkan tentang surga, dia mengorbankan apapun demi surga. Tapi kemudian Allah pun mengelilingi surga dengan makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Ya sholat, ya nutup aurat, apa nih Bu, ngomong sing ape-ape, apa nih taat sama suami kalau perempuan mungkin, kemudian suami mungkin memimpin keluarganya, kemudian kalau dia seorang anak ya bakti sama orang tua, kalau dia orang tua bertanggung jawab sama anaknya, kan banyak sekali hal-hal makarih, hal-hal yang buat jiwa kita nggak nyaman, pergi jihad kayak Palestina misalkan, infak ya, ngenteng-ngenteng duit ya dan sebagainya. Apa kata Jibril setelah melihat itu? Ya Allah, saya kok khawatir ya, jangan-jangan nggak ada yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena dahsyat sekali ujiannya. Jadi surga itu indahnya seperti itu. Baik jemaah sekalian, itu hadis ya. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-233. Berarti yang mana nih? Siapa berarti? 233 grup sini. Ada buku? Oh enggak ada. Biasanya Bu Sari bawa. Sana dulu ya. Beliau. Ibu siapa? Bu Lilis. Jenengan Bu. Bu Fauzia. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. Hadis yang 233. Saya baca secara cepat ya. An Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina munqalibun. Tsumma qala alhamdulillah Allahu akbar subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tsumma dhahika faqultu min ayyi shay'in dhahikta ya amirul mu'minin qala ra'aytu rasulullah sana'a kama sana'tu. Tsumma dhahika faqultu min ayyi shay'in dhahikta ya rasulullah qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairuka. Silakan. Dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Ali saat itu didatangkan kepadanya hewan tunggangan untuk dinaiki. Ya. Ketika dia meletakkan kakinya pada tumpuan hewan tunggangan itu, dia membaca Bismillah. Lalu setelah berada di atas punggungnya, dia mengucap Alhamdulillah. Kemudian berdoa, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Surat Az-Zukhruf ayat 13. Kemudian ia membaca Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Karena tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian ia tertawa. Maka aku tanyakan kepadanya, kenapa engkau tertawa, wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa dan aku bertanya, kenapa Anda tertawa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya Rabbmu sangat menyukai hambanya apabila ia mengucapkan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Baik, barakallahu fiik. Jemaah sekalian, satu ini adalah periwayatan hadis dengan cara yang sempurna ya begini, yaitu mempraktekkan apa yang pernah dilihat dari Rasulullah, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini kata Ali naik kendaraan, baca bismillah, setelah di atas kuda, kalau sekarang mungkin motor atau mobil, beliau menyempurnakan dengan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah Allahu akbar. Kemudian subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa safar yang paling sempurna. Ya, doa safar yang paling sempurna membaca doa ini. Kemudian apa? Ali tersenyum. Dohik itu tadi senyum hampir mau tertawa terbahak-bahak. Kalau itu bukan tertawa dalam bahasa Arab, bukan dohik, namanya qahqahah. Kalau senyum gini itu namanya dohik. Jadi ada istilah dohik, ada qahqah. Ya, kalau qahqah terbahak-bahak, kedengaran suaranya. Kalau senyum iya gitu ya, itu namanya dohik. Tapi kalau tabassum, ya, jadi tabassum agak naik namanya dohik, agak naik lagi namanya qahqah. Ya, qahqah terbahak-bahak. Itu namanya qahqah ya. Baik, Ali tersenyum, tabassum, dohik ya, hampir tertawa tuh. Akhirnya Ali bin Rabi'ah mengatakan, loh, kok Anda habis doa tersenyum? Kenapa? Karena kata beliau, saya melihat Rasulullah melakukan seperti aku lakukan, naik kuda, bismillah, begitu sampai di atas, tadi ya, baca alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hada, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar. Kemudian alhamdulillah, terus inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta tadi. Dan Rasul pun setelah membaca doa ini tersenyum, ya, tertawa kayak gini. Saat itu aku juga bertanya, ya Rasul, kok Anda juga tertawa? Kok Anda tertawa, kenapa? Rasul pun bercerita kepada saya, bersabda, sesungguhnya Allah sangat bangga dengan hambanya ketika hambanya mengucapkan, Rabbi ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain dirimu. Ternyata Allah sangat senang kalau kita bertaubat, minta ampun. Dari sini para ulama berkesimpulan apa? Satu, ya mas kalian, tadi ya, meriwayatkan hadis dengan cara sebagaimana Nabi Muhammad melakukannya. Itu penting ya. Jadi kadang para sahabat tertawa untuk menjelaskan bahwa Nabi pernah seperti ini. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Pentingnya kita meminta ampun, merasa bersalah. Saya rasa ini bukan manusia saja ya. Ibu-ibu kalau sama suami merasa bersalah, suami senang. Tapi kalau seandainya, Allah tahu salah aku ya,
Yang salah poin misalnya. Itu nanti ini perang dunia keempat nanti ya. Baik, jadi sekali lagi merasa bersalah di hadapan orang yang lebih tinggi daripada kita itu baik. Kalau memang salah. Sebagaimana Allah sangat senang kalau seandainya hamba-hambanya merasa bersalah dan meminta ampun. Ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Merasa bersalah dan minta ampun. Makanya para ulama mengatakan sebelum kita berdoa dalam rangka meminta, maka yang pertama kali adalah akui dulu kesalahan. Sebagaimana doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akui dulu kesalahan. Kata Rasulullah, siapa yang menggunakan doa Dhunnun, Nabi Yunus ini untuk meminta, pasti Allah kasih apa yang dia minta. Jadi sebelum kita meminta, akui dulu la ilaha illa anta subhanaka. Ini memuji Allah. Terus inni kuntu minadh dhalimin, merasa bersalah. Baru doa. Kata Rasulullah, siapa yang caranya seperti itu pasti dikasih apa yang dia minta. Kenapa? Menunjukkan ketidakadanya kesombongan. Tapi kalau seandainya langsung doa, itu ya kurang etis lah ya. Baik, Masyaallah muslimin, itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Bahwa Allah itu punya sifat ta'ajub. Tapi sekali lagi ta'ajubnya Allah beda dengan ta'ajubnya kita. Sebagaimana Allah punya rasa cinta, cuma cintanya Allah beda dengan kita. Allah juga punya sifat tertawa, cuma tertawanya Allah beda dengan tertawanya kita. Mau kita dengan makhluk lain aja beda kok cara tertawanya. Itu pada sama-sama makhluk, apalagi antara makhluk dengan Khaliq jauh lebih beda. Ya kan Ibu ya? Tertawanya kambing sama tertawanya monyet beda ya. Itu sama makhluk ya, apalagi dengan Khaliq beda lagi. Baik, hadis yang terakhir. Berarti belakangnya mungkin pun ya bisa. Hadis terakhir, pinjamkan bukunya depan boleh. An Amir bin Sa'ad qala Sa'adun qala laqad ra'aytu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq hatta badas nawajiduhu qala qultu kaifa kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana yaqulu kadha wa kadha bitursi yughatti jabhatahu fa nazala Sa'dun bisamin falamma rafa'a rasahu ramahu falam yukhti hadhi minhu ya'ni jabhatahu wa anqalaba ar-rajulu wa shala bi rijlihi fa dhahika an-nabiy sallallahu hatta badas nawajiduhu qala qultu min ayyi shay'in dhahika qala min fi'lihi bir-rajuli. Silakan. Dari Amir bin Sa'ad, ia berkata, sungguh aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW bertawa pada waktu perang Khandaq, sehingga tampak gigi gerahnya. Amir bin Sa'ad berkata, aku bertanya, mengapa beliau Nabi Muhammad SAW sampai tertawa? Saat menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai dan pada saat itu saat bertugas sebagai pemanah. Orang kafir itu berkata begini dan begitu dengan perisai menutupi dahinya. Lalu saat mencabut anak panahnya dan ketika lelaki itu menyembulkan kepalanya dari garis perisai, ia saat melepaskan anak panahnya dan anak panahnya tidak melesat dari orang itu mengenai dahinya sehingga ia terjungkal dengan kaki ke atas. Melihat peristiwa ini Rasulullah SAW itu tertawa hingga tampak gigi gerahnya. Aku Amir bin Sa'ad bertanya, karena Nabi Muhammad SAW tertawa, ia menjawab, karena tidak ada tindakan saat yang berhasil membunuh lelaki kafir itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi suatu waktu jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah melihat Nabi Muhammad tertawa pada perang Khandaq atau perang nama lainnya perang Ahzab. Kenapa demikian? Kan begini, perang Ahzab itu kan perang jaga-jagaan ya. Maksudnya ada di tengah-tengah ada parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat. Di luar kota Madinah itu ada musuh yang mencoba untuk mencari cara bisa masuk. Sementara di seberangnya ada Rasulullah dan para sahabat yang berjaga-jaga jangan sampai mereka masuk kota Madinah. Nah, dihalangi oleh parit yang dibuat oleh Rasul SAW dan para sahabat yang panjangnya ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 4 kilo, ada yang mengatakan 5 kilometer. Ya, lebarnya 4 sampai 5 meter. Jadi kuda terbaik pun tidak akan mampu meloncat. Terus dalamnya sama 3 sampai 4 meter. Jadi kalau kuda jatuh ya patah kakinya. Ya. Itu parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat secara
tradisional. Jadi digali secara manual ya. Nah, jemaah sekalian, suatu waktu Sa'ad bin Abi Waqqas, di sampingnya ada Rasulullah SAW, melihat ada seorang prajurit musyrik yang mengejek. Dia tertawa, dia ejek Rasulullah dan para sahabat, tapi berlindung di balik tameng dia. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas ahli panah, betul-betul titis panahnya itu. Kemudian saat mengincar, ini orang ngejek banget nih ya. Akhirnya saat mengambil anak panahnya, dia menunggu kapan dia menyimbulkan kepalanya. Ketika dia menaikkan kepalanya, saat langsung melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai ya, kening dia. Dia pun terjungkal, entah mati atau apapun terjungkal, Nabi pun tertawa ya, melihat orang kafir yang tadi mengejek kaum muslimin terkena panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari semua hadis dari awal sampai akhir adalah apa? Rasul itu orangnya tidak terlalu tegang ya. Artinya beliau juga santai, bisa senyum, bisa bergaul dengan para sahabat. Jadi jangan digambarkan Rasul itu bawaannya serius terus. Tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa. Enggak. Beliau justru mukanya selalu ceria. Sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu nyaman ketika ngobrol dengan Nabi atau melihat Rasulullah SAW. Sampai ada salah seorang sahabat, sehingga saya Bilal bin Rabah dan Anas bin Malik mengatakan, kami kalau menghadapi masalah di rumah, menghadapi masalah di pasar, cari Nabi. Lihat tuh wajah Nabi itu sudah tenang hati kami. Masya Allah, itu menunjukkan apa? Wajah beliau itu betul-betul ceria dan menyenangkan orang. Ya beda kan? Kalau Anda punya masalah, lihat wajah teman Anda lagi punya masalah juga, nggak pernah senyum, ya ngomongnya ketus, masalah Anda tambah ruwet dan rumit. Ya, baik, itu satu ya. Ternyata Nabi itu bawaannya adalah orangnya gampang gaul, orangnya enak didengar, enak dilihat. Jadi kalau ada orang yang diajak ngomong susah, alasannya jangan banyak-banyak ngomong, karena banyak ngomong bisa mematikan hati. Wois ya, dalilnya misalkan ya, nggak mau tertawa, yang lain tertawa dia muka serius ya, karena tertawa mematikan hati. Ini orang nggak paham sunnah ya, justru nggak paham sunnah. Nabi itu kalau ada sahabat tertawa, itu tertawa, cuma tertawa Nabi laisa biqahqah, bukan terbahak-bahak ya. Kalau para sahabat itu senyum, boleh senyum. Kalau mereka cerita yang lucu-lucu ya, Nabi juga ikut menampakkan kegembiraan juga. Jadi sekali lagi, Nabi kita bukan orang yang serius dalam makna tidak pernah tertawa, tampang selalu serem. Enggak. Nabi kita bukan tipe itu. Ya, beliau serius ketika membutuhkan keseriusan, dan kesehariannya adalah sangat enak dilihat, enak diajak bicara. Maka ma'asyiral muslimin sampai disebutkan Rasul itu kalau diajak bicara oleh para sahabat, beliau tidak pernah malingkan mukanya. Dan beliau selalu menghormati orang tersebut walaupun budak. Beliau akan mendengarkannya sampai mereka selesai, baru beliau membalas. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang. Ini cara Nabi ya, cara Nabi. Nah, kecuali kalau orang tersebut mungkin bicaranya kotor atau kasar yang tidak nyaman, maka Nabi akan menjauh dengan cara memalingkan mukanya atau memalingkan badannya. Itu Rasul. Enggak kemudian menampar ataupun kemudian membalas dengan kata-kata yang tidak etis. Karena Nabi manusia yang paling baik akhlaknya, maka beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak etis. Baik, barakallahu fikum jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Silakan. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, saya kira cukup sampai di sini. Beberapa pelajaran bisa kita ambil, sudah kita jelaskan. Dan terakhir ya, Nabi itu tidak pernah jual mahal kalau mau berjumpa sama siapapun. Ini agak rada abot kalau zaman sekarang ya. Yang mau ketemu aja susahnya janjian ya. Demikian dari saya. Nakhtatim bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.